Di tengah banyak orang yang ijazahnya kagak laku belakangan ini di dunia kerja, karena nyari kerja ternyata susah. Lah, ini sekarang rame banget berita mama nyentrik yang katanya seorang pengusaha nahan ijazah karyawan dan mantan karyawannya. Tapi ini mama kagak mau ngaku anjir. Berbelit dan berkelit dia ngasih klarifikasi di media. Kasus ini awalnya mencuat dari adanya seorang cewek mantan karyawan dari si emak nyentrik ini yang ngadu ke wakil wali kota Surabaya. Cewek ini bilang ijazah dia ditahan sampai sekarang walaupun dia udah nggak kerja lagi di perusahaan si mama ini. Menanggapi aduan tersebut, Wakil Wali Kota Surabaya Pak Armuji nyoba ngambil sikap dengan mendatangi lokasi perusahaan berada dengan maksud bertemu untuk mediasi. Dan lu tahu apa yang terjadi? Intinya Pak Wakil Wali Kota ditolak mentah-mentah tanpa adanya keramahan dari si emak nyentrik ini. Naik pitam lah beliau. Kalau mau tahu lengkapnya nonton sendiri dah di channel YouTube-nya Pak Armuji. Hal ini berbuntut panjang, lalu viral di media sosial, terus berlanjut sampai adanya klarifikasi dari pihak perusahaan. Tapi sayangnya klarifikasi dia ini malah semakin memancing emosi dan memperkeruh perselisihan. Ya gimana nggak emosi, ini orang klarifikasinya mengarah ke berbohong terus-terusan, alasannya berbelit dan memang nggak logis. Tapi sebenarnya boleh nggak sih perusahaan nahan ijazah karyawan dalam kontrak kerja? Merangkum informasi dari yang gue dapetin dari Google, secara umum memang tidak boleh karena menyangkut hak pribadi. Tapi tidak ada juga larangan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, sebagian wilayah seperti di Jawa Timur mengeluarkan perda terkait larangan penahanan dokumen pribadi karyawan semacam ijazah. Nah, faktanya banyak loh perusahaan yang nahan ijazah karyawan sebagai jaminan kerja. Gue sendiri pernah ngalamin hal kayak gini. Ada juga kabar simpang siur dan ini sebenarnya masih perlu diinvestigasi lebih lanjut sih. Kabarnya ijazah karyawan juga bisa dijadikan jaminan oleh perusahaan dalam transaksi pinjaman perusahaan ke pihak bank. Dia ini sebenarnya sempat minta maaf secara pribadi ke Pak Armuji karena udah buat kegaduhan dengan datang ke kediaman Pak Armuji. Tapi besoknya di tengah mediasi yang diadakan anggota DPD Surabaya, lo lihat sendiri deh sikap dan bahasa tubuh dia kayak gimana. Tengil anjir, sumpah. Kagak ada sikap, bahasa, atau gerak-gerik dia yang menunjukkan respect kepada semua orang yang menyoroti kasus ini. Di sini lu lihat deh suaminya kayak gimana. Kikuk banget. Mau ngambil dokumen yang disedorin pemerintah, dia dilepeh-lepehin gitu sama bininya. Kagak dikasih kesempatan ngomong, kagak dikasih gerak, plonga-plongo, mati kutu. Duh bapak, saya bisa membayangkan seberapa menderita Anda dalam rumah tangga ini. Sampai puncaknya kemarin, Bang Noel nih, Wakil Menteri Ketenagakerjaan turun tangan. Tapi hasilnya nihil. Ini mama masih ngeyel separah-parahnya ngeyel. Sekelas Wakil Menteri, kagak ada harga dirinya. Saya kesal. Aduh, pokoknya gue yang ngikutin berita ini juga ikut-ikutan emosi jadinya. Gilanya pas kunjungan Pak Wamen ke perusahaan dia, kelihatan banget semua karyawannya dia itu didoktrin buat ngelakuin hal yang sama persis dengan apa yang dia lakukan dan katakan di media. Wah kacau deh, roster kuat di bumi siapa sih yang bisa ngalahin dia? Semakin kesini semakin banyak aduan yang muncul dari mantan karyawan atas perusahaan ini. Selain penahanan ijazah yang tak kunjung dibalikin, ada berita kalau karyawan mau ambil ijazah mesti bayar 2 juta rupiah. Jumatan dipotong gaji, upah yang tidak memenuhi standar, sampai ditemukan fakta bahwa perusahaan tidak memiliki beberapa izin usaha. Berita terbaru nih, akhirnya Wali Kota Surabaya menyegel perusahaan dia. Nah loh, dia yang berulah, semua orang kan yang kena getahnya. Gue sih bisa ngebayangin suasana di dalam rumahnya. Si bapaknya ini mau ngomel nih, malah diomelin balik pasti. Jadi pelampiasan emosi dan samsak tinju. Aduh, bapak. Bagaimana nasibmu kini, Pak?